Ya, ini informasi banjir sudah kita saksikan bersama yang mana kita juga harus waspada dan berhati-hati. Benar sekali, dan juga kalau ada tanah longsor, ada retakan-retakan tanah atau pohon yang mungkin besar dan sekiranya sudah tua yang harus ditebang, harus segera dilaporkan pemirsa agar tidak terjadi hal-hal demikian tadi. Ya, dan kita akan beralih ke informasi lain pemirsa, ini berkaitan dengan kasus yang juga masih ramai diperbincangkan. Suami artis Sandra Dewi dan terdakwa kasus korupsi tata niaga komoditas timah, Harvey Muiz akan menjalani sidang putusan atau vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya pemirsa, berdasarkan informasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang akan dimulai pukul 10.20 waktu Indonesia bagian Barat dan dipimpin oleh Hakim Ketua Eko Arianto. Selain Harvey, beberapa terdakwa lain yang juga terseret kasus timah ini juga akan menjalani sidang pembacaan putusan hari ini. Harvey dituntut pidana penjara selama 12 tahun serta pidana denda 1 miliar rupiah. Ia juga dituntut membayar uang pengganti sejumlah 210 miliar subsidi 6 tahun penjara. Suami dari artis Sandra Dewi ini dinilai telah merugikan negara sejumlah 300 triliun berdasarkan penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan juga Pembangunan Republik Indonesia. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan rekan kami Esra Ambarita langsung dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Ya Esra, apakah Harvey Muiz sudah tiba di PN Tipikor Jakarta? Ya, Galuh, Pram, dan juga pemirsa, kalau informasi yang kami dapatkan dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat bahwa tanda-tanda kedatangan dari terdakwa Harvey Muiz ini belum tampak di tempat saya mengabarkan karena rencananya ini akan dimulai, kalau menukil situs resmi dari PN Jakpus, ini akan dimulai nanti pada pukul 10.30 dan dimulai dari kedatangan terdakwa Harvey Muiz. Dan tentunya hari ini adalah sidang putusan ataupun mendengarkan vonis yang dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Eko Arianto terkait vonis yang menjerat dalam kasus tata niaga ataupun kasus PT Timah ini yang sudah berlangsung dari tahun 2018. Sebelumnya kita ketahui bahwa jaksa penuntut umum dalam diktum dakwaannya ini menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa ketiganya ataupun dari Harvey Muiz dengan dua terdakwa lainnya ini telah melakukan tindak pencucian uang, kemudian juga dugaan korupsi hingga merugikan negara yakni kurang lebih 3 triliun dan juga disebutkan bahwa mereka telah melakukan bersepakat untuk melakukan penambangan yang melibatkan antara PT RBT dan juga PT Timah. Karena kita ketahui tidak hanya Harvey Muiz saja yang menjadi terdakwa, ada dua terdakwa lain yang juga akan kita dengarkan vonisnya. Yang kedua adalah dari Direktur PT RBT, yakni dari Direktur PT RBT, kemudian juga dari Direktur Pengembangan Usaha RBT Reza Ardiansyah, ini juga akan didengarkan terkait vonis. Karena kalau kita juga mengutip apa yang disampaikan jaksa penuntut umum bahwa masing-masing terdakwa ini memiliki dari tuntutan yang berbeda. Misalnya saja untuk Harvey Muiz disebutkan ini tuntutannya adalah 12 tahun penjara dengan denda 1 miliar, kemudian juga uang pengganti 210 miliar. Sementara untuk dari Direktur PT RBT ini disebutkan bahwa ia Suparta ini disebutkan bahwa ia didenda dengan dengan tuntutan 14 tahun. Sementara untuk Reza Ardiansyah yang merupakan Direktur Pengembangan ini merupakan 8 tahun. Tentunya kita dengarkan nanti bersama seperti apa putusan dari hakim terkait vonis ini, mengingat dari persidangan belum dimulai. Namun selain hal tersebut yang saya sampaikan, hal menarik juga bahwa beberapa waktu lalu dari Harvey Muiz yang merupakan suami dari Sandra Dewi ini sempat menyampaikan nota pembelaan maupun pledoinya di hadapan majelis hakim. Beberapa hal emosional yang disampaikan bahwa ia menyatakan ia terkait perhitungan 300 triliun ini ia menampik, kemudian ia juga menyebutkan bahwa ia tidak terlibat langsung dalam merugikan negara. Bahkan jika kami mengutip frasa yang ia sampaikan, ia mengatakan kepada anak dan istrinya bahwa ia bukanlah seorang koruptor, bahwa ia tidak merugikan negara, dan ia menyampaikan bahwa istrinya menjadi salah satu kekuatan untuk dia bertahan mengikuti persidangan kali ini. Tentunya vonis maupun putusan hakim sepenuhnya menjadi dari hak daripada hakim, apakah ini nanti akan melebihi dari diktum jaksa penuntut umum atau justru akan berbanding terbalik. Kita nantikan bersama Galuh dan juga Pram. Kembali ke Anda di studio. Baik, Esra Ambarita melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Kami masih menanti update terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali rekan Esra.